Halo, perkenalkan nama saya Yuni dari Prodi Sistem Informatika. Tugas 3 Strukdat nomor 1, buatlah program pencarian menggunakan algoritma DFS. Gunakan graf dengan 7 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Nah, sebelumnya itu saya sudah mengcoding programnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan coding yang telah saya buat. Nah, public class dev first ini adalah class dari dev first-nya sendiri. Lalu codingan pada baris ke-14 ini adalah untuk menginisiasi sebuah struktur data graph yang akan saya buat. Lalu baris ke-15 ini adalah untuk inisiasi agar memvalidasi node yang telah dikunjungi supaya dia tidak mengunjunginya lagi. Lalu ini untuk inisiasi number. Nah, masuk ke class main. Nah, pada baris ke-20 sampai 26 ini adalah codingan untuk membuat graph. Nah, graph yang saya buat itu kurang lebih seperti pada gambar ini. A1 terhubung dengan A2 dan A3, A2 terhubung dengan A1, A4, dan A5, lalu A4 terhubung dengan A2, lalu A5 terhubung dengan A2, A6, lalu A6 ini terhubung dengan A5 dan A7, lalu A7 terhubung dengan A6. Ini saya buat sama seperti ini. Nah, terus saya menginisiasi kalau misalkan node awalnya itu adalah A1 dan node targetnya itu A6. Nah, terus kita akan mencari nih dari node 1 ke node A6. Nah, di sini saya akan membuat logic agar memvalidasi apakah node target ada di dalam graf yang sudah saya buat ini atau enggak. Nah, itu ada di baris ke-34 sampai 38. Ini adalah logic validasi apakah node target itu ada pada graf yang saya telah buat. Nah, selanjutnya itu kita ke class static boolean DFS. Nah, ini tuh adalah algoritma DFS-nya. Nah, selanjutnya kita run programnya. Nah, tadi kan targetnya itu A6, terus startnya itu dari A1. Nah, setelah di run, si A6 itu ternyata ada di graf yang telah saya buat. Nah, langkah-langkah dari algoritma DFS-nya sendiri ini akan saya jelaskan. Pertama, dari A1 ke A2, lalu dilihat lagi A2 ini terhubung dengan A4, lalu selanjutnya A4 ini terhubung lagi enggak dengan yang lainnya? Enggak kan, hanya terhubung dengan A2, berarti dari A4 dia akan backtrack ke A2. Selanjutnya A2 terhubung juga dengan A5. Nah, selanjutnya A5 ini terhubung dengan A6. Nah, dia udah ketemu nih A6-nya. Berarti akan dituliskan keterangan not A6 telah ditemukan.
Nah, itu adalah langkah-langkah dari algoritma DFS. Tugas 3, struktur data nomor 2. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma BFS yang menggunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Nah, sebelumnya sudah saya coding untuk programnya. Sekarang saya akan menjelaskan codingannya. Pertama itu di sini ada public class breadth first search. Ini untuk kelas si breadth first search-nya. Lalu pada codingan baris ke-14 ini untuk menginisiasi struktur data dari graf yang akan saya buat. Selanjutnya ke class main. Nah, codingan dari baris ke-18 sampai ke-24 ini adalah inisiasi graf yang akan saya buat. Nah, graf yang saya akan buat itu gambarnya seperti ini. A1 terhubung dengan A2 dan A3, A3 terhubung dengan A1, A2 terhubung dengan A1, A4 sama A5, A4 terhubung dengan A2, A5 terhubung dengan A2 dan A6, A6 terhubung dengan A5 dan A7 terhubung dengan A6. Lalu selanjutnya saya menginisiasi start node-nya itu ada di A1 dan target node-nya itu ada di A6. Lalu selanjutnya saya akan membuat logic untuk memvalidasi apakah node target yang telah diinisiasi di atas ini itu ada di dalam struktur graf yang telah saya buat. Itu ada di codingan baris ke-32 sampai 36. Nah, ini adalah logic validasinya. Lalu selanjutnya static boolean BFS ini adalah class untuk algoritma BFS-nya. Nah, selanjutnya kita run. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari BFS, algoritma BFS. Nah, pertama kan mulainya dari A1. A1 itu terhubung dengan A2 dan A3. Nah, jadi kita tambahkan node A2 dan A3 ke antrian. Di sini kan ada codingan untuk antriannya ya. Nah, terus selanjutnya ke A2. A2 ini terhubung dengan A4 dan A5. Jadi tambahkan node A4 dan A5 ke dalam antrian. Selanjutnya ke A3. Nah, A3 ini terhubungnya dengan A1, tapi tadi kan A1 sudah dicek ya, berarti ini bisa diabaikan saja. Lalu A4 ini terhubung dengan A2. Nah, A2 juga tadi sudah dicek, jadi A4 nya ini diabaikan juga. Terus selanjutnya A5 ini terhubung dengan A2 dan A6. Lalu A6 ini dimasukkan ke antrian. Lalu selanjutnya A6. Nah, ini udah nih node-nya berhasil ditemukan. Jadi kalau misalkan bisa dilihat jalurnya itu dari A1 ke A2 ke A5 lalu ke A6.